Ellen Gue Ellen. yang akan menemani kalian dalam beberapa menit ke depan. Betul. Emang kita mau bahas apa sih, Len? Jadi kita bakal ngebahas gimana sih cara Gen Z mengelola keuangan serta tips financial freedom ala Gen Z. Seru banget ya. Pasti dong. Tapi nggak usah khawatir, kita nggak berdua doang nih nanti ngobrolnya. Oh iya. Pasti kita ada bawa narasumber yang tentunya dia juga punya pengalaman tentang gimana sih cara strategi ngatur keuangan. Jadi pastinya bermanfaat juga nih buat sobat-sobat yang dengar podcast kita kali ini. Nah, kalau Ellen sendiri nih hari ini kegiatannya apa aja sih? Kalau aku pribadi kegiatannya cuma sebagai mahasiswa aja sih. Jadi belum ada kayak pekerjaan itu belum ada. Kalau misalnya Bang Kenan kegiatannya apa? Kalau aku sendiri sih sekarang sama ya, mahasiswa terakhir, Iya. yaitu semester akhir di Universitas Kristen Indonesia semester 7, ditambah dengan skripsi dan permagang-magangan. Okay. Tapi selain itu juga aku juga sambil bekerja freelance dan bikin bisnis kecil-kecilan aja sih. Kira-kira bisnis apa tuh sekaligus promosi ya, nggak apa-apa? Enggak, jadi bisnisnya itu cuma iseng, awalnya dari iseng, buka just tip sama bikin sambal cumi gitu. Tapi kalau soal just tip ini aku kebetulan cuman ya iseng-iseng aja, jadi nggak setiap saat. Kalau misalkan setiap saat itu aku biasanya buka PO cumi, sambal cumi, jadi setiap bulan aku udah pasti banget. Berarti makanan ya? Iya, betul banget. Oke, kira-kira dari jualan cumi itu Bang Kenan tuh udah bisa menghasilkan berapa sih? Kayak sebulan berapa gitu? Kalau penghasilannya sendiri ya, masih rahasia. Enggak dong, harus dibagiin di sini ya guys, supaya kalian tahu semua gimana sih cara mengolah keuangan ini. Okay. Kalau penghasilannya sendiri sih mungkin range-nya dari angka 1 juta sampai 3 juta tergantung customer yang datang, yang mesen ya. Kalau misalkan omset sih pasti di atas 5 juta ya, karena semuanya modal dan segala macam itu pasti banyak gitu. Paling itu sih. Kalau soal just tip, kalau di just tip itu omset di atas 8 juta, cuman keuntungannya malah kecil karena kan kita cuman mendapatkan biaya jasa aja. Gitu sih. Oh, berarti Bang Kenan ini dalam sebulan tuh bisa 1 jutaan lebih ya? Iya, kurang lebih ya. Oke. Kira-kira 1 jutaan itu buat pengeluarannya tuh kayak misalnya kalau cewek kan, cewek kan kayak make up, buat skincare atau buat baju-baju gitu. Kalau sebagai laki-laki tuh sebenarnya sama juga ya, karena kan laki-laki juga butuh grooming, butuh perawatan juga gitu ya. Cuman memang kalau laki-laki itu lebih simple lah, nggak perentelan-perentelan atau perintilan-perintilan itu nggak sebanyak cewek. Gitu. Jadi ya kurang lebih sih pengeluarannya sama-sama juga sih, cuman mungkin alokasinya aja yang beda. Kayak gitu. Kalau Ellen sendiri gimana nih? Ellen perintilannya apa? Kalau aku sih paling kayak tadi yang aku bilang ya, kayak misalnya kalau cewek pengeluarannya ya pasti untuk make up, untuk skincare. Apalagi kalau di zaman sekarang kan fashion ya yang paling diutamakan gitu. Jadi kalau misalnya aku melihat nih ada fashion yang bagus, check out gitu. Jadi langsung gatel mata ya? Iya, betul banget. Pasti di toko orange tuh, kalau nggak toko hijau ya? Betul banget. Benar. Terus kalau Ellen sendiri nih, biasanya Ellen tuh dapat penghasilan tuh dari mana sih? Maksudnya penghasilan masih uang jajan kah? Kan Ellen kan masih mahasiswa nih, atau ikut freelance, gimana tuh? Bisa diceritain nggak Kak? Oke, kalau aku pribadi, aku tuh belum ada pekerjaan ya. Tapi aku tuh sering kayak, pasti Bang Kenan tahu lah ya, orang yang sering live TikTok gitu. Nah, aku sering live nyanyi gitu. Jadi Iya, jadi kayak dari live nyanyi itu aku bisa dapat penghasilan. Iya, dikasih gift. Seru banget. Ya, jadi aku penghasilannya dari situ sih. Itu buat jajan aja. Tapi kalau untuk sisa-sisanya ya, sisa-sisa dari jajan itu masih dikasih sama orang tua. Oke, tapi menurut Ellen sendiri nih, kalau misalkan kita nih hidup di Jakarta ya, apalagi di Cawang, di pusat kota Jakarta inilah, Jakarta Timur khususnya. Kalau menurut Ellen, yang pasnya range untuk anak-anak Gen Z di Jakarta tuh uang gajinya berapa sih? Atau uang kehidupannya tuh berapa? Buat makan aja. Oke, buat makan kalau sebulan tuh pasti 1 juta ya. 1 juta. Nah, itu kayak 1.500.000 atau mungkin sampai 2 juta.
Kalau menurut Bang Kenan nih kira-kira range biaya hidup di Jakarta tuh berapa sih? Kalau menurut aku pribadi ya, kalau menurut aku pribadi, kalau misal 1 sampai 2 juta tuh tergantung segmentasi marketnya atau tergantung segmentasi orang-orangnya nih. Kalau kehidupannya hedon, kan nggak mungkin sampai 2 juta ya, apalagi tiap hari nongkrong. Nggak mungkin, itu nggak mungkin. Jadi udah pasti range-nya pasti 2 sampai 4 juta. Apalagi banyak sekarang Gen Z itu udah pasti banget pinjol. Oh iya. Udah pasti tuh mereka pasti kayak menyisikan uang-uang mereka tuh untuk ya bayar pinjol atau bayar cicilan mereka gitu kan. Jadi 2 sampai 4 juta lah normalisasinya sih. Itu udah masuk ke healingnya ya? Iya pasti, karena kan zaman sekarang tuh tau sendiri lah healingnya kadang nongkrong. Iya betul. Pakai duit juga. Jadi healing itu bukan berarti mensejahterakan keuangan ya guys. Itu bohong. Karena apa, kebahagiaan bisa hanya pakai duit. Betul. Kayak misalnya Gen Z tuh kalau mereka baru kerja dikit aja pasti langsung pengen healing deh, pengen self reward, ya, kan? alibinya self reward. Betul, kayak padahal mengeluarkan uang. betul. Ya. Tapi kalau Ellen sendiri tahu nggak sih tentang pinjol atau judi online gitu yang sedang kayak sampai sekarang tuh marak banget gitu? Jujur kalau soal pinjol aku kurang cari tahu ya. Iya. Kira-kira Bang Kenan bisa jelasin nggak sih sebenarnya pinjol apa? Nah, kalau pinjol ini sebenarnya udah hal yang nggak tabu ya, apalagi buat Gen Z, apalagi Gen Z yang udah memang terkontaminasi pergaulan-pergaulan yang mengarah memang ke pinjol, yang menormalisasi hal-hal tersebut gitu. Sebenarnya pinjol itu tuh baik-baik aja kalau dipergunakan dengan baik, ya kan? Karena ya itu memang salah satu sarana buat kita untuk ketika kita misalnya ada kebutuhan mendadak, tapi kita nggak punya dana darurat, itu memang benar pinjol itu penting. Maksudnya bukan penting ya, tapi baik untuk kita gitu. Tapi yang salah adalah penggunaannya yang salah. Nah, Gen Z ini itu rata-rata kan make pinjol itu kan kadang buat judi online, kadang buat hal-hal yang nggak seharusnya dipakai. Iya, kayak gitu. Gen Z kan suka banget ya sama dunia malam. Jadi mereka tuh make hasil dari pinjol itu buat hal-hal yang gak benar. Gak benar. Maka dari itu mau lebih lanjutnya lagi, kita pasti ada nih narasumber kita yang udah gak sabar kita undang ke podcast kita kali ini. Dia punya pengalaman yang unik, tau gak? Dia punya pengalaman unik. Apa ya? Kepo enggak? Kepo banget. Makanya nanti kita dengerin aja dari dia aja ya. Oke guys, seperti yang tadi kita udah ngomong di sesi awal bahwa kita akan kedatangan satu narasumber yang akan ngebahas lebih lanjut tentang pinjaman online ataupun judi online. Sebenarnya lebih tepatnya dia mengalami sendiri nih. Dia mau enggak dong. Oh enggak. Enggak. Oh sorry. Kan jadi ini Gimana tuh? pengalaman di orang-orang sekitar gue. Oh sorry. Tapi sebelumnya kita harus kenalin dulu dia. Iya benar. Kenalin dong. Ya, halo semua, nama gue Diva. Panggil aja Diva. Oke. Dari mana? Dari sekitar tadi. Enggak dong. Kegiatannya apa sih Diva? Kalau boleh tahu. Mahasiswa juga. Semester 5. Oke, sama ya kita. Ya kita. Kalau boleh ceritain dong, gimana pengalaman lu nih? Mulai dari mana dulu? Yang ditawarin dulu deh untuk ikut judi online. Oh. Jadi ini berdasarkan pengalaman gue teman-teman. Jadi waktu itu semester 2 gue pernah ditawarin jadi BA buat judi online itu. Ya. Gimana? Kok bisa? Karena cantik ya Bu. Iya, cantik. Gitu kan. Gimana tuh? Jelasin dong. Jadi aplikasinya itu kalau nggak salah tuh biasa disebutnya tuh kakek Zeus ya. Oh, si kakek. Kayak kakek terus rambutnya putih. Iya. Terus gue disuruh ngeposting story, satu story sama linknya itu, tapi gue dibayarnya tuh katanya ya 300.000 satu story. Satu story. Besar loh guys, itu 300.000 untuk mahasiswa ya. Iya betul. Karena waktu itu kan mahasiswa baru juga kan, baru semester 2, jadi gue nggak ngerti. Tambah lagi dia tuh iming-imingnya tuh kayak dijanjiin banget gitu, nanti bakal dapat 300.000. Iya, dapat benefit banget gitu ya. Jadi kan gue berpikir lumayan nih 300.000. Bener. Kan. Udah gue posting story-nya, terus banyak yang ngechat gue di DM gitu. Itu bisa lebih dari 10. Wow, Lebih dari 10. Jatuhnya
jadi wanita nggak bener ya kalau kayak Iya. gitu. Nah terus 10-nya nih ngechat kayak, Div bener nggak lu kayak jadi BA. ini? Iya, Gue iya. mau dong karena kebetulan yang ngechat ini kan sering main. Oke. Jadi udah gue ngasih tahu dong ke admin ini. Hmm. BT adminnya ini anak kecil. Oke. Ya, tapi nggak usah disebut Jangan ya. disebut di Iya, sini. jangan disebut. Terus pas gue udah nge-screenshot yang 10 orang ini, tapi gue udah screenshotnya 5. Gue kasih tahu dia, nih udah 5 orang nih, udah cukup dong buat ditransfer. Terus kata dia, enggak kok, nggak ada yang masuk di link gue. Kayak gitu, nggak ada yang masuk ke gue. Terus gue bilang, kan gue nggak ngerti kan, jadi kok Jatuhnya bisa? scam ya? Iya, kayak tipu Oh, gitu iya, kan. iya. Nah terus gue kayak, nggak bisa dong, ini ada buktinya. Benar. Terus dia bilang kayak gini, ya udah kalau gitu 1 story lagi deh, nanti gue tambahin. Kayak gitu. Oke. Terus gue dengan kayak, ya udah deh 1 story lagi. Dengan pemikiran singkatnya itu, Iya. akhirnya oke. Oke, 1 story Oke. lagi nih. Pas gue posting lagi, ada lagi dong yang ngechat gue, Div, kayak kata-kata kayak gacor juga ya link lu. Oh. Gacor itu apa ya gacor? Gacor Kayak- itu mantap. kayak Kayak menyala, ya, mantap, ya, iya. gitu. Jadi gue ngasih tau dia lagi dong, lumayan nih ada lagi. Terus kata dia, nggak ada kok, Div, nggak ada. Gue merasa ketipu Iya, dong. iya, iya. Jadi Jatuhnya gue, penipuan. iya, jadi gue minta coba lu screenshot lagi yang di admin lu itu katanya nggak ada. Dia screenshot, gue nggak merhatiin si tanggal-tanggalnya Iya, atau apa. iya. Terus dia bilang, ini nggak ada kok, nggak ada yang masuk. Terus yang parahnya lagi, Bes, Hmm. dia bilang kayak gini, kalau gue mau lagi 1 story Iya. atau gue nggak mau lagi atau gue mau duitnya Iya. cuma-cuma, Iya. gue disuruh pap. Oh. Ngerti kan pap Oke, apa? oke. Pap itu Iya. bahasa Twitter guys, jadi kalian bisa search aja Iya. pap di Twitter atau di X Oh. kalian, pap itu apa? Tapi kira-kira itu Pak muka Pap atau muka. yang lain nih? Iya pasti yang lain ya, Oh, oke. Yang negatif lah. yang negatif. Berarti tentunya. jatuhnya tuh pelecehan. Pelecehan ya? itu kalau misalnya dituntut dia dapat pasal berlapis loh. Pertama scam, Iya. kedua dia judi online, ketiga dia mengancam. Terus penipuan juga. Penipuan juga, betul. Tapi Nah, ya, setelah dengar cerita dari Diva, gue juga punya cerita nih tentang apa tuh? tentang judi online. Oh, Tadi iya. gue ketawain ya. Oh, iya, gimana Jadi gue tuh? kan pernah jadi admin kayak grup chat di Telegram gitu. Iya. Nah setelah gue jadi admin, gue baru tahu nih yang disematin di GC ternyata link gacor. Oh, link kakek. Oh, link kakek juga ya. Iya, iya benar. Link gacor apaan ya? Iya, Apa iya, mungkin iya. ini link daget karena sering ada dana kaget kan? Iya, benar-benar. Tahu-taunya itu link judol dan sering banget orang-orang tuh promosiin di Telegram. Jadi kalau misalnya kalian tahu ya, Gen Z yang udah punya uang segepok itu, ternyata mereka tuh hasilin dari judi online. Oh iya iya, jadi jangan tertipu ya. Biasanya Betul. video di TikTok tuh Iya. kadang kan kayak orang ria ya Iya. dengan lagu-lagu Starboy. Belum tentu guys kita dikeringat sendiri. Betul, iya. Belum tentu. Itu pasti juga dari ya Judi begitu. online. Kalau enggak link kakek. Oh iya. Kayak itu ya. Tapi tau gak sih guys, kayak orang-orang apalagi khususnya Gen Z ya, Iya. yang tadi dari cerita kalian ini kan kadang kan orang berpikir malah jadinya judi ini adalah suatu investasi Iya betul. yang mendapatkan uang secara instan, cepat gitu kan. Nah, biasanya Gen Z ini yang tadi yang kita bilang di awal, kalau misalkan pinjol ini malah jadi salah satu modal mereka untuk judul ini, yang itu sebenarnya salah banget guys. Seharusnya pinjol itu kan yang dilakukan atau dipakai seharusnya ya untuk yang darurat kita, atau misalkan ya hal yang memang kita nggak bisa cakupkan, yang tiba-tiba terjadi kayak gitu, malah dipakai kayak gini. Nah, kalau tanggapan Ellen sama Diva nih kayak gimana sih mengenai Gen Z yang berspekulasi bahwasannya pinjol atau ya pinjaman online itu jadi suatu modal untuk investasi di judi online? Kalau menurut gue itu sebenarnya salah ya, karena balik lagi sebenarnya pinjol itu nggak boleh harusnya Iya. ya, karena itu pinjaman online. Dan riba. Iya. Riba itu bukan uang kita ya. Riba adalah bukan uang kita, uang pinjaman. Iya betul. Jadi kalau misalnya kalian pengen hasilin duit, kalian bisa loh ikut kayak Freelance. kalian bisa kerja part time. Benar. Jadi nggak usah hal-hal yang instan. Banyak deh. banget ya. Betul. Kerja remote juga ada loh. Freelance Iya, remote betul, sekarang betul. di aplikasi-aplikasi luar negeri atau di Indo udah provide
zaman sekarang. Nah kalau dari Diva gimana nih? Kalau dari gue nih ya, kembali lagi kan gue nggak tahu anak rantau. Jadi mungkin karena ngeliat kebiasaan anak-anak di sini kan ya, jadi gayanya hedon. Jadi mulai ikut arus tuh buat pinjol, buat judol. Kira-kira itu salah nggak sih? Iya. Salah dong. Salah. Artinya jangan ditiru ya. Iya, betul. Tapi ya rata-rata ya orang-orang di luar sana gitu ya, menormalisasikan lah hal kayak gini. Nah itu kira-kira menurut Ellen atau Diva sendiri pencegahannya gimana sih? Kalau menurut gue sendiri ya, itu balik lagi ke diri kita. Benar, gitu. setuju. Jadi kalau kita mudah terbawa arus, ya kita akan terjerumus ke hal-hal yang salah. Ada kan juga peribahasa ya, pergaulan yang baik, pergaulan buruk merusak kebiasaan yang baik. Betul. Artinya apa? Kita memang harus memilih pergaulan yang sehat, pergaulan yang benar-benar membawa kita ke dalam jalan yang benar. Sebenarnya gini ya, lagi-lagi ya, gue nggak bisa bilang juga kalau misalkan pinjol ini salah sih. Kayak tetap pada prinsip gue adalah kayak pinjol itu ada baiknya memang digunakan pada tempatnya atau pada waktunya gitu ya. Cuman ya lagi-lagi kalau misalnya case-nya begini, itu nggak bisa kita normalisasikan guys. Betul. Artinya kalau misalnya ada teman atau mungkin ada keluarga yang memakai pinjol untuk investasi di judi online, itu udah salah besar dan tidak boleh diikuti. Kayak gitu. Dan lo punya nggak sih kayak misalnya saudara juga kadang yang kayak pinjol tapi buat kebutuhan sehari-hari? Ada. Iya kan? Cerita lucu. Oke, gimana tuh? Jadi gue waktu itu ngekos kan di belakang. Iya. Ternyata ibu kos gue ini, maaf ya, Iya. dari agama gitu Iya. ya sih. Gimana tuh? Jadi dia tuh pinjol buat naik haji. Oh. Iya, tapi gue nggak apa-apa sih. Tapi itu kan iya, lagi-lagi nggak apa-apa ya. Iya. Karena itu bukan kebutuhan yang mungkin itu suatu kebutuhan tapi keinginan juga ya. Iya, betul. Gak bisa dipungkiri juga. Kadang juga loh, kayak misalnya kita orang-orang kaya jangan salah, mereka juga pakai kartu kredit guys. Kartu kredit dan pinjol sebenarnya sama ya. Cuma bang physically-nya aja mereka beda begitu. Banyak orang kaya pakai kartu kredit untuk kayak keluar negeri segala macam. Maksudnya kebutuhan dalam arti gini nih, dalam konteks Gen Z nih, punya nggak pengalaman kayak saudara atau misalnya teman yang pakai pinjol tapi malah buat kebutuhan hidup mereka sehari-hari? Kalau gue belum ketemu ya bang. Oke. Iya. Kalau gue ada, Oke. teman gue, lu bayangin ya guys semua yang mendengar podcast ini, jangan ditiru omongan gue ini. Jadi teman-teman gue ini gaya mereka tuh kalau di depan kita, apalagi kalau ada yang nongkrong, wih kayak orang kaya banget. Semua itu bener-bener wah keren, pokoknya hedon, keren, parlente lah biasanya. Saling bersaing. Iya, saling adu gengsi, Tapi rumahnya mereka bener-bener unpredictable. Ketika waktu kita misalnya ngobrol nongkrong gitu-gitu, dia kadang-kadang suka jawab telepon tiba-tiba, kayak telepon, gue mau ada telepon bentar ya, gitu keluar. Pertama kita masih oh ya udahlah nggak apa-apa kali ya, mungkin dia ada ngobrol sama orang tuanya terus segala macam kerjaan. Ternyata sampai pada akhirnya teman gue sendiri yang jadi korbannya. Teman gue dibikin jadi nomor daruratnya dia. Jadi kan kalau dipinjol atau di kartu kredit itu ada list nama untuk nama daruratnya. Oke. Nah teman gue sendiri yang satu circle kita ini dijadiin nomor darurat. Oh jadi bukan orang tuanya tapi Iya, malah temannya karena kan itu kan license-nya kan ya udah nggak terlalu resmi lah soal nomor-nomor itu. Jadi kayak ya udah yang penting lo ngisi nomor itu udah selesai. Dan lo tahu yang paling parahnya apa? Teman gue ini yang satu circle ini yang maksudnya nomor darurat ini sampai didatangi ke rumahnya. Padahal bukan hutangnya dia, bukan pinjamannya dia. Berarti udah sangat-sangat parah ya. Bahkan teman gue yang ini juga sampai membawa nama UKI. Wow. Iya, karena dia bilang kalau misalnya dia mahasiswa di Universitas Kristen Indonesia guys, dan sialnya atau benar-benar kejadian bodohnya adalah ketika si debt collector ini ngelihat nama UKI, dia ngelihat kayak kontak person di UKI. Jadi dia nelpon dan dia nanya mahasiswa ini ada nggak aktif nggak. Dan itu kan udah merugikan banget dong banyak pihak gitu loh. Dan itu udah salah besar banget guys. Jadi kalau misalkan kalian mau ikut pinjol atau segala macam, baiklah berpikir 1000 kali. Apalagi untuk Gen Z ya. Gitu. Nah terus kira-kira tips-tips apa lagi ya yang bakal kita gali? Dan kita bakal ada pertanyaan nggak ya kira-kira dari
netizen atau dari orang-orang, mungkin boleh nanti kita akan tampilin di selanjutnya. Nah, tadi udah banyak banget kita udah menceritakan tentang gimana sih cara mengelola uang, terus tadi juga banyak kesaksian juga ya. Betul. Kesaksian pengalaman dari Diva, seorang mahasiswa UKI yang ternyata jadi BA, hampir jadi BA. BA apa tuh Kak? Tahu betul? Kakek Zeus. Iya betul. Jadi BA Kakek Zeus. Tapi kita udah nyiapin nih beberapa pertanyaan netizen yang mempertanyakan tentang podcast kita kali ini. Yang pertama itu adalah cara mengatasi kalau dikejar debt collector pinjol tuh gimana sih Kak? Lucu ya, ini pertanyaan lucu banget ya. Yang kedua, gimana nih caranya biar mendapatkan kerja yang halal untuk mahasiswa semester 5 tapi masih kuliah? Lah, namanya mahasiswa masih kuliah ya? Iya. Lucu ya? Coba dari pertanyaan pertama, coba Ellen mungkin gimana tuh kasih jawabannya? Realistis ya, kalau dikejar pasti gue lari. Gak mungkin gue diam aja. Bener sih. Gak mungkin pas ditagih gue cuman, hah? Iya, Gak mungkin lari pasti lari. ya. Itu sebenarnya realistis aja guys. Gak mungkin kan kita pas udah dikejar kita diam aja, jadi lari guys. Lari. Oke. Nah ya guys, itu jawaban konyol ya. Yang jelasnya itu adalah yang paling pertama ya harus dihadapin guys. Bertanggung jawablah apa yang kamu perbuat. Itu memang sudah ya lu di penjara ya urusan lu. Memang itu salah lu gitu. Barang-barang lu disita ya udah menangis lah di depan barang lu disita itu. Gitu. Makanya jangan pinjol dan jangan buat pinjol buat judi online. Nggak boleh guys. Nah ini ada pertanyaan kedua tadi tuh, gimana cara mendapatkan kerja halal untuk mahasiswa tapi masih kuliah? Kerja halal. Kerja halal ya, semua kerja halal ya? Enggak. Apa tuh? Ada yang enggak halal. Oh iya. Judul tadi. Benar. Judul Itu kan kadang orang menormalisasikan jadi pekerjaan ya, bukan investasi. Lucu ya. Lain dia sih ya. Bener. Gimana nih? Bisa jawab nggak? Apa ya? Kalau Kerja mungkin halal. gue sih Nggak, atau nggak menurut lo kerja yang cocok buat mahasiswa deh? Gitu. apa ya guys? Freelance. Iya, freelance apa dulu nih? Banyak hal. Apa tuh? Iya. Mungkin jadi ini barista mungkin. Iya sih, itu udah pasti. Paham ya, Pasti. ya. Karena kayak banyak banget ya mahasiswa kadang tuh suka bingung ya. Barista tuh benar juga loh, best option. Cuman kayaknya kalau zaman sekarang itu banyak banget kan kayak tiba-tiba AI butuh orang yang tiba-tiba script writer lah, tapi dibayar. Jadi kayak kerja remote gitu. Banyak kok ini apa website-website yang nyediain untuk kalian tuh kerja remote yang harus misalnya kerja yang sampai berkeringat parah tapi digaji sedikit gitu ya guys. Apalagi buat kalian sandwich generation, tenang aja, tenang masih banyak peluang untuk kerja remote ya. Dimana kayak banyak kok tiba-tiba cuma jadi scriptwriter. Kadang juga tau gak sih, bahkan cuma kayak nge-like video. Tau gak sih kayak cuma like video tapi dapat uang ya, walaupun ya nggak bisa bandingin sama kerja biasa ya. Paling cuma satu video cuma berapa perak ya, tapi lumayan kalau lu tiap hari cuma rebahan tapi mencet-mencetin mulu kan kerja halal. Yang penting sih nggak judul aja gitu ya. Jadi intinya cari tahu aja sih. Benar. Kerjaan yang cocok buat kalian. Banyak kok di Tok sama di shop ya kan. Banyak banget pokoknya mah yang ngasih referensi kita dong. Kayak gimana sih caranya buat dapetin kerja halal. Jadi nggak usah takut untuk nggak tahu itu informasi guys. Gitu. Nah kalau dari kalian sendiri, kalian boleh nggak ngasih tips terakhir deh buat pendengar dan penonton kita nih? Ini dari gue pada dulu. Ya dari Diva dulu deh. Gue ya. Oke, ini buat Gen Z. Misalnya kalau kalian tuh suka nongkrong gitu kan, yang hedon gitu, itu bisa kayak kalau hari biasa kalian ngirit lah jajannya. Nanti pas mau nongkrong misalnya Malmi, nah situ baru keluarin. Terus ada lagi nih, kalian tuh mendingan mindsetnya tuh kayak beli buat diganti, bukan buat nambah. Jadi kayak belinya buat yang butuh dulu. Iya, berarti prioritas kebutuhan dulu ya. Benar, setuju. Sih. Kalau Ellen? Kalau
gue sama sih ya. Oke. Jadi kalian tuh prioritasin kebutuhan bukan keinginan. Benar. Jadi kayak misalnya jam tangan, nah itu kan butuh ya buat lihat waktu gitu. Jadi bukan kayak aksesoris doang gitu. Jadi pentingin kebutuhan. Kebutuhan. Betul. Oke, kayak gue terakhir ya. Oke. Kalau dari gue pribadi, sebenarnya sama aja. Cuman ini beberapa hal yang harus gue tambahin. Yang pertama harus melihat dulu suatu kebutuhan tuh kita tuh apa. Kayak jangan memaksakan keadaan kita. Misalnya contoh dalam satu circle yang emang hedon-hedon. Ya kalau misalnya memang kebutuhannya nggak ke situ, ya udah harus dikurangin. Jangan terlalu dekat. Kan masih banyak circle yang lebih baik lagi ya. Betul. Terus yang kedua, jangan pernah menormalisasikan judi online ataupun pinjaman online guys. Apalagi buat Gen Z yang belum mempunyai pekerjaan. Itu jangan pernah. Kalau misalnya kalian punya pekerjaan tapi misalnya punya pinjaman online, ya mungkin oke. Tapi harus sesuaikan juga dengan budget kalian. Sesuaikan juga dengan gaji kalian. Jadi nggak timpang tindih gitu. Misalnya kebutuhan kalian 3 juta, ya kalau bisa pinjaman online-nya ya setengah dari situ atau 1 juta. Jadi kayak uang 1 juta itu nggak terlalu berat buat kalian. Terus harus bikin pembukuan pemasukan dan pengeluaran keuangan. Betul. Supaya tahu kayak oh iya pengeluaran gue di bulan ini udah terlalu parah nih. Jadi di bulan depan bisa jadi bahan evaluasi buat kalian. Jadi kayak oh gimana ya cara buat ngiritnya. Oh misalnya gue mau nongkrong nih tiap hari tapi kayak gue kayaknya bisa kerja sampingan ini, atau misalkan gue mengalokasikan uangnya di deposit gue, itu bisa banget. Jadi banyak hal yang banyak cara ya, bukan banyak cara untuk kalian tuh mengelola uang dengan baik, supaya juga Gen Z di rumah ataupun Gen Z yang dengar kita ini teredukasi juga dengan podcast kita. Jadi nggak hanya cuma tahu oh pinjol tuh kayak gini, oh judi online ternyata kayak gini. Banyak banget guys kerugiannya, bahkan dia pun mengalami kerugian. Betul, Yes. Di scam oleh BA judi online. Gitu aja sih paling. Oke guys, Bang Ken dan Diva, kita nih udah hampir sejam ya menemani pemirsa di rumah. Nggak kerasa ya? Iya betul ya, karena perbincangan cuma itu aja nih, Iya. tapi waktunya ternyata udah habis guys. Iya. Jadi gue Ellen, Gue Kenan. Gue Diva. pamit undur diri. Bye.